Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Salam sukses, mudah-mudahan kita sehat selalu, berkah umur dan berkah rezeki. Kita pada kesempatan ini langsung saja untuk sharing terkait dengan aplikasi perangkat pembelajaran, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenjang. Dan syaratnya yang pertama, tonton tutorial ini sampai selesai. Kemudian yang kedua, untuk mencari angka yang akan digabungkan beberapa angka yang dijelaskan pada waktu yang singkat di tutorial ini sebagai password ketika digabung menjadi password WinRAR. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini, banyak yang japri ke saya, kemudian menanyakan beberapa hal terkait dengan CP dan TP. Nah, diantaranya itu adalah seperti ini contohnya ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bersama bahwa ini cara memasukkan elemen di aplikasi perangkat pembelajaran. Elemennya ada 3, sedangkan materi pokoknya ada 8. Silahkan lihat di contoh SMA Matematika yang sudah saya berikan tutorial pada kesempatan sebelumnya. Nah, kemudian kalau elemennya ada 3, misalkan seperti matematika, itu bilangan. Dalam satu elemen bilangan itu terdiri dari beberapa TP. Nah, tujuan pembelajaran, karena babnya bilangan saja, babnya ada banyak. Nah, lebih dari satu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan, ini contohnya saya jelaskan ya teman-teman, pada singkat saja, linknya silahkan teman-teman lihat pada tutorial sebelumnya. Nah, ini aplikasi, kemudian di full versi. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Contohnya ini, matematika yang pernah saya jelaskan. Ini satu elemen ada banyak TP. Nah, bagaimana cara memasukkan di aplikasi pembelajaran Burhan Smart ini? Nah, teman-teman perlu lihat pada tutorial sebelumnya sehingga tidak kebingungan dalam memasukkan TP dan CP. Contohnya input data ya. Ini elemennya kan ada elemen bilangan. CP elemen ada 2. Elemennya 1, CP-nya ada 2. TP-nya ada 2. Materi pokok ada 2. Sifat bilangan dan barisan dan deret. Ini bab 1, ini bab 2. Kemudian yang kedua, aljabar. Ini satu elemen, ada 3 CP elemen. Ada ini ya, ada 3 TP dalam satu elemen. Maka kita tulis elemen aljabar, aljabar, aljabar. Seperti itu. Sehingga terdiri dari 3 materi ya. Nah, seperti ini caranya. Jadi, ininya diketik 2 kali. Kalau satu elemen ada banyak TP. Langsung saja lebih jelasnya teman-teman buka pada tutorial sebelumnya yang pernah saya share. Sekarang yang fokus kita yang akan saya bahas pada kesempatan ini itu adalah bagaimana kalau misalkan ini terdiri dari satu elemen, nah terdiri dari 2 elemen, yaitu keterampilan elemen pemahaman sains, elemen pemahaman dan keterampilan proses. Contohnya saya buka seperti ini. Takutnya teman-teman mengajar mapel yang 2 elemen saja. Nah, kita buka. Nah, ini ada elemen, ada elemen, ada elemen, ada elemen. Sekarang saya akan terus bagian ini saya akan copy. Kemudian saya simpan di perangkat ini. Saya simpan di bagian sini. Nah, yang ini saya hapus. Saya kasih contoh ini ya. IPAS 2024-2025. Saya berikan contoh untuk SD ya. Contoh untuk SD. Kelas 5. Saya buka.
aktifkan makronya karena yang menggunakan VBA. Kemudian yang kedua, ini input data ya. Di identitas silahkan saya berikan contoh, misalkan di sini adalah mapel IPAS yaitu kelas 5. Kemudian saya ganti ini kelas 5 tahun ajaran 2024. Ini ganti sendiri. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, ini bisa. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa cek di menu home, kemudian kita buka input data. Nah, karena ini kelas 5, sekarang ini kita ganti. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita harus cari CP, tulis CP IPAS kelas 5 seperti ini. Kemudian kita buka yang guru Kemdikbud. Kemudian capaian umum kita blok seperti ini. Kemudian kita kopikan ke sini, ke aplikasi ini. Kemudian kita blok, kontrol. Nah, ini biar bisa rata kanan rata kiri, format, kemudian arrangement, kemudian ini pilih justify. Oke. Yang kedua, kita lihat elemennya, ada elemen pemahaman. Nah, ini ya, elemen pemahaman. Nah, seperti ini, copy. Kita kembali ke aplikasi di sini. Kemudian ada elemen keterampilan proses. Yang ini. Kita buka dulu. Nah, ini keterampilan proses ini kan banyak sekali. Jadi teman-teman kalau ini sangat banyak sekali, kita ambil poin-poinnya saja. Pertama, kita blok. Ini sampai sini. Karena ini banyak, bisa kita masukkan semuanya. Seperti ini saja. Nah, kemudian ini blok. Kemudian kita paste di bagian sini. Password pertama angka 3. Nah, kemudian yang ini kalau misalkan kurang rapi ini delete spasi seperti ini. Nah, dan seterusnya. Kalau misalkan di bagian ini ternyata ada yang kurang rapi, misalkan contohnya di PBL ini. Nah, ini ternyata sudah rapi ya. Langsung saja kita copy keterampilan proses. Nah, ini copy. Kemudian kita tempel ke bagian ini keterampilan proses. Nah, kemudian di sini kan ada mengamati, mempertanyakan, merencanakan, memproses, mengevaluasi, mengkomunikasikan hasil. Di sini kan ada menganalisis, memanfaatkan. Nah, karena ini ada mengamati, karena biar tidak terlalu banyak, boleh kita hapus, ambil poin-poinnya saja, seperti itu. Menanyakan, memprediksi, coba kita cek, sampai memprediksi ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini sampai memprediksi, kita ke ataskan, ALT enter biar ke bawah. Kemudian merencanakan ini ya. Nah, boleh kita blok seperti ini. Kemudian kita bagian sini blok. Nomor berapa ini? Nomor 3. Seperti ini. Kemudian nomor 4. Ini ya. Alt enter. Kemudian nomor 5. Alt enter. Kemudian nomor 6. Alt enter. Baik teman-teman, untuk TP caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita hapus ininya dulu ya, karena ini untuk materi kelas 5. Nah, kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, caranya kita lihat di buku guru. Ini buku guru.
panduan guru, ini buku siswa. Nah, buku siswa melihat cahaya karena mendengar karena bunyi. Nah, ini kita geser. Nah, kita lihat ini kan ada babnya, bab 1. Coba kita lihat di buku guru. Nah, ini ada bab 1, bab 2, bab 5, dan seterusnya. Nah, kita untuk mencari TP, sebaiknya kita langsung ketikkan pencarian bab 1. Ini bab 1, kemudian lihat ini ada TP, ya, tujuan pembelajaran bab 1. Yang ini kita kopikan, kita blok tempel ke bagian sini. Karena ada 2, ALT enter biar ke bawah, kita klik 2 kali, kemudian kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat yang kedua. Nah, karena sudah selesai ada 2 TP, kita ambil materinya. Kita edit, kita ambil bab 1, kita kopikan materinya seperti ini. Kemudian kita kopikan materinya di sini, materi pokok. Password kedua angka 4. Kita ambil TP yang kedua. Atau materinya kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita tempel bagian sini, materi pokoknya. Kita ambil di buku guru. Kita pencarian di sini ketik kita bab 2. Bab 2, topik ini. Nah, kita geser di sini bawahnya ada TP. Nah, maka yang ini kita blok, tempel bagian sini. Ini. ALT enter. Sudah masuk 2 TP, 2 materi. Sekarang materi berikutnya kita ambil di sini bab 3. Pertanyaannya sekarang teman-teman, ada berapa jam kita mengajar? Seperti itu ya. Nah, ada berapa jam kita mengajar, maka kita edit di bagian sini. RPE. RPE-nya kita kopikan yang kemarin ya, yang sudah kita buat. Nah, ini ya. Ini kita copy.
Ini PKN kemarin kita masukkan ke IPAS ini. Oh, masuk sudah. Kemudian kita pekannya. Kita blok. Nah, kalau tidak ada ANBK ya, seperti SMP kelas 8 itu kan ada ANBK. Nah, kalau yang lain kelas 7 tidak ada ANBK, kelas 5 tidak ada ANBK, maka ini jangan dimasukkan, harus kita hapus. Karena beda ya. ANBK hanya untuk kelas 8. Itu ya teman-teman klarifikasi dari saya yang perlu saya jelaskan. Kemudian ini sudah ngitung otomatis, sudah. Nah, ini jamnya kita hapus dulu ya. Kemudian RPE semester 2, maka kita ambil yang sudah kita buat kemarin. Nah, ini ya. Kita blok yang PKN kemarin, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita blok yang ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, sudah. Sekarang kita hapus. Ini sekarang seperti ini. Untuk mengetahui banyaknya jam, jumlah jamnya, kalikan banyaknya pekan efektif, kita berikan password yang ketiga, yaitu angka 3. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari alokasi waktu, misalkan kayak gini ya. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, ini kelas 3 sampai kelas 5 SD. Ada berapa? 3, nah di sini ya. Ada 5 jam, ini ya teman-teman, ada 5 jam. Karena di sini ada 5 jam, maka kita coba di ini tulis angka 5. Di bagian ini juga kita tulis angka 5. Berarti 5 kali 19, semester 1 5 kali 20. Maka cara membagi alokasi waktu, kita caranya, karena ini 100, yang ini 95, maka kita masukkan ke sini. Jumlah jam 100 dikurangi berapa ini? 10, 90. Berarti kalau 90, kalau kita bagi waktu itu 20, 20, 20, 20, totalnya 90. Bawah. Masih kurang 10. Kalau kurang 10 berarti kita masukkan di sini 22, 22, 22, 22. 98. Kurang 2. Maka materi yang paling sulit kita tambahkan menjadi 24 sini. Contohnya adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup dengan ekosistem, manfaat gaya magnet, energi listrik, struktur lapisan atmosfer, dan lain-lain. Misalkan yang paling sulit ini listrik, ya. Nah, ini kita kasih 24. Totalnya berapa? 100. Yang ini juga sama, 95 ya. Di sini 95, maka kita inputkan data. 20, 20, 20, 20. Berapa? 90. Berarti kurang 5. Berarti kalau kurang 5 itu 95, berarti satunya ada yang kita masukkan di sini, misalkan yang paling sulit itu adalah tentang bagaimana kita hidup, bernafas, ini butuh waktu lebih banyak. Kita tulis misalkan di sini 25. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingat di sini 22, 22, yang ketiga 24, yang terakhir 22. 22 alokasi jam waktunya, ini kita dipromes tinggal buat seperti ini.
Saya hapus. Nah, kita kalau misalkan yang ini mau dibagi, misalkan di sini, ini kan tadi di bawah itu 25. Kalau ini misalkan 23, yang bawahnya ini misalkan kita kasih alokasi waktu tentang bumi, kondisi alam kita kasih 2, totalnya berapa? 95. Boleh seperti itu. Jadi kita bagaimana cara mensiasatinya? Kita akan memasukkan alokasi waktunya seperti ini. Kita ingat terlebih dahulu 22, 22, 24, 22. Maka kita masukkan alokasinya. 2 kali berapa? Hasilnya 22, 11. Ini dikalikan juga bagian ini 11. Yang ini 24. Berarti di sini 12. Karena dikali 2, 24. Yang ini 11 kali 2, 22. Maka tinggal masukkan di bagian sini. Asesmen itu kan 1 kali 2. Cukup kita gunakan 2 jam. Kita masukkan bagian sini. 1 pekan itu ada berapa? Ada 5. 5 jam. Nah, maka 5, 2 kali 4 kali itu 20. Sedangkan ini butuh 22. Maka di sini ambil 2. Seperti itu teman-teman cara membaginya. Sehingga total ini 5-nya 4 kali kan 20. Ditambah 2, 22. Maka ini 11 kali 2, 22. Karena ini berapa? 2 jam. Maka di sini kita tulis 2 jam. 1 pekan kan ada sebanyak 5 jam. Maka di bawahnya kita alokasikan waktu di sini yaitu lurus dengan ini ya. Lurus ke sini. Nah, di bagian sini. Maka ini 1 jam. Karena ini 4, maka tambah 1, 5. Nah, yang ini butuh berapa? 22 jam. Maka 5, 5, 5, 5. Sebanyak berapa? 4 kali berarti 20. Tambah 1, 21. Karena ini 22 totalnya ini, maka tambah 1 lagi jam. Seperti ini. Yang ini berapa? 2 jam. Tulis 2 jam. Ini sudah terpakai, di atasnya ya. Ini sudah terpakai berapa? Ini sudah terpakai 3 jam. Maka kurang 2, karena 1 pekan ada 5 jam. Maka 1 kali 2, di sini 2 jam. Nah, kemudian ini 24. Karena ini sudah penuh 5 jam, maka 24 yang ini kita kasihkan di sini 5. Ini 5. Ini 5. Geser. Di bagian ini 5. Ini berapa? Sudah 20. Karena ini 24, maka di sini tulis angka 4. Karena di sini harusnya 5 jam dalam 1 pekan, maka asesmen sini kita tulis di sini 1 jam, maka ini 1 jam. Loh, ini kan pertemuan ke 1, 2. Ini kan tidak sama. Nah, mohon maaf ya teman-teman. Ini kita karena sudah cek terlebih dahulu. Ini kita pakai yang lama ya, yang ini. Pakai yang lama, kita sesuaikan dengan yang baru kolomnya. Itu saya lupa tadi. Kolomnya sesuaikan dengan yang baru. Juli itu ada 3 pekan misalkan. Kalau ini 3 pekan, kemarin sudah bahas, kita ambil di kalender pendidikan. Kalau ini diambil 3 pekan, ini dianggap 1 pekan, berarti yang ini tidak dihitung pekan. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kayak gitu ya. Kalau ini dihitung 2 pekan, maka di sini 5 pekan. Ini dianggap 1 pekan, seperti itu. Nah, coba kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini ternyata kita masukkan 2 pekan, maka di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Sudah benar seperti itu. Kita ambil di bagian sini, berarti kita rubah. Kalau ini 2, maka di sini berarti berapa? 5. Seperti itu, biar sama-sama paham ya. Kemudian September, kita cek sekarang RPI. 4, 5, 4, 4. Coba kita cek di sini. 4,
Ini 5 ya. Nah, maka ini kita tukar. Nah, kita tempatkan ke sini. Nah, yang ini kita tukar, kita ambil ke sini. Oktober 5, maka ini ke-15, seperti itu. Sehingga Oktober itu ada 5, 4, 4. Maka kita masukkan ke sini, mana ya? Ini berarti 4, 4. 1, 2, 4. Berarti ini 1, 4. Berarti sudah sesuai. Sekarang di pembagiannya kita lihat di sini ada apa saja di bagian kalender pendidikan ya. Ini kalender pendidikannya. Nah, di MPLS liburan BK kan tidak ada. Jadi sama seperti ini sudah. Sekarang karena ini 1, maka di sini juga 1 seperti ini. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Ini berarti sudah terpakai 2 jam. Ini kok berbeda minggunya. Ini masa penilaian 1 jam 1 jam. Ini adalah teknis saja. Jadi kalau teman-teman ini misalkan ngajarnya di sini diambil 2 jam, ini coba kita cek sekarang ya. Ini bagian sini ya. 5 5 5 5. Oh, bukan. Ini 5, ini 2 ya, bukan 5, 2. Nah, seperti ini. Karena ini 1 kali 2, 2. Nah, maka di sini ditulis berapa? 3. Nih, ini ya. Tulis 3, karena total ini 5 jam. Nah, password yang keempat angka 7. Nah, ini 3. Sekarang hitung, kita hapus ini. Ini 5 sebanyak 3, 15. Ini 18. Ya, 18. Supaya jadi 24, maka 18 itu kurang 4. Maka ditaruh di sini angka 4. Seperti ini. Nah, berarti 22 ya. 5 ditambah 7, 15 berarti 22. Loh, ini kok 1. Nah, berarti ada yang salah. Kita ngitung. Coba kita cek lagi. Ini 5 jam, ini 5, 5, 20, 22. Ini 22 jam. Yang ini 1 jam, karena ini terpakai 5 jam. Ini sampai sini 20. Tambah ini 22. Ini 2 jam. Kemudian di sini 2 jam. Ini sudah 5 jam. Maka di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Harusnya di sini 2 kali 12, 24. Maka di sini harusnya 4, bukan 5. Tetapi di sini angka 1, maka di sini 1. Jadi ini hanya teknis saja. Asesmen kalau 2 jam kita pakai di sini saja. Seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya ini 4. Nah, seperti ini. 5, 5, 5, maka di sini 3. Seperti ini. Karena 4 tambah 3, 7, tambah 15, 22. Sehingga di sini angka 2. Maka sudah benar hitungan kita. Itu ya teman-teman. Sekarang yang babak terakhir. Babak terakhir itu kita sesuaikan dengan kolomnya yang ada di sini. Ini ya. Nah, ini kelebihan ya teman-teman. Kita pakai yang ini kemarin. Nah, push. Ini seperti ini. Baik, kita coba sesuaikan kolomnya. Kolomnya ini 5, ini 4. Nah, coba kita cek ya. 5, 4. Bulan Maret 1, 2, 3, 4. Bulan Maret 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, kemudian di sini tinggal geser ke depan. Maret LPP. Maka ini geser, tempatkan ke sini. Nah, seperti ini.
berarti sudah masuk ini. Kemudian ini efektif fakultatif, maka kita geser yang bulan Maret, efektif fakultatif ada di sini. Nah, kemudian ini LHR, minggu keempat LHR. Nah, ini ada kesalahan ya, harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Ini harusnya LHR ada di sini. Nah, April LHR. Nah, ini ya. LHR April itu LHR minggu kedua. Ini April ya. Yang ini tempel ke sini. Ini 1 2 3. 1 2 3, coba kita bulan Mei 1 2 3 4 ya. Nah, ini 1 2 3 4. Coba kita cek di bagian sini IPAS. 1 2 3 4 sudah benar ya. Nah, Mei berapa? April ada 5 ya. 1 2 3 4. Bulan April ada 5, berarti ini kurang 1 ya. Bulan Mei ada 3. Nah, bulan Juni, nah seperti ini ya. Nah, ini ada 1 2 2 3 4. Bulan Mei ada 4. Nah, ini sudah benar. Berarti 9, ini 10, ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sudah benar. Baik, kita akan masukkan cek di input data. 23, 20, 23, 20, 20 ya. Ini 23, 20, 20, 20, 20, 22. 23 paling atas, paling bawah 22, yang lain 20. Baik, kita coba 23. Nah, oke teman-teman, kita rubah ya. Kayaknya kesulitan kalau 23. Ini kita kasih misalkan 25 aja ya. Kemudian di sini kita terakhir 20 ya. Sehingga total 95. Maka ini hanya teknis. Kalaupun ini 5 kali 2 ada masalah. Yang penting ininya tetap 5 ya. Nah, totalnya. Karena 5 jam dalam satu pekan. Ini juga sama. Kalau ini 25, yang lain 20, berarti 5 kali 5 seperti ini ya, 2 jam. Nah, yang lain ini mana ya? Ini 5 kali 5. Nah, 4 kali 5. Yang ini 4 kali 5. Yang ini berapa ini? Ini 20 ya. 4 kali 5. Seperti ini ya, teman-teman. Totalnya berapa? 44 kelebihan ya. Nah, berarti 4 kali 5 ya. Kita ketikkan manual, tidak masalah. 5 kali 5, 4 kali 5, 4 kali 5, 4 kali 5. Ini 1 kali 2. 22. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini kita caranya kayak gini ya, teman-teman. Ininya itu kan ada 5. Nah, ini ya. Ini kan ada 5. Ini assessment itu 1.
ini 2, ini 3, ini 4. Nah, tunggu. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini kan? 2-nya 3 kali, 4 kali, 2-nya 5 kali. 5 kali berarti kan 5. Berarti 95 dibagi menjadi 5 ya. Ini saya nggak konsen pakai kalkulator aja. Maka 95 dibagi 5 sama dengan 19. Maka di sini 19 kali 5. Kita ketik manual. 19 kali 5, 95. Jadi ini sudah benar. Meskipun ini 2, tidak masalah karena di total menjadi 5. Nah, sekarang kita blok seperti ini. Nah, kita blok kayak gini, kita hapus. Nah, sekarang bagaimana cara masukkan masing-masing? Password berikutnya angka 3. Baik, kita masukkan 5 sebanyak 5 kali. Nah, sudah. Ini 2. Nah, bukan, ini 2. Maka di sini 3. Sehingga 5, 5, 5. 5-nya 3 kali 15 tambah ini 18. Kemudian tambah ini 2, berarti menjadi 20. Di sini 2. Nah, karena ini 4, maka kurang. Menjadi ini 1, di sini 1. Kemudian di bagian sini itu adalah 4, di sini 5, 5, 5 sebanyak 3 kali, maka di sini angka 1. Kalau di total ini adalah 20. Ini 2, maka di sini tulis 2. Sehingga ini kan 3. Untuk menjadi 5 kan kurang. Nah, ini kan 3. Berarti di sini kita alokasikan 2. Sehingga dari sini ke sini itu menjadi 5 jam. Nah, ini 5, 5, 5. Kalau ditotalkan 17. Supaya jadi 20 menjadi ini 3. Nah, karena ini 3, maka di sini terakhir angka 2. Maka selesai promes kita dan ini sudah aplikasinya sudah selesai. Kelas 5 SD contohnya. Nah, ini adalah kelas kena hapus tadi ya. Kemudian garing semester. Nah, demikian tutorial singkat ini. Silahkan teman-teman tinggal masukkan gini. Sudah jadi. Kalau misalkan modulnya ini mau kurang lebar, silahkan ditarik ke bawah. Nah, ini kurang lebar, silahkan diperkecil seperti ini. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, kayak gini. Kurang lebar, silahkan diperlebar lagi, tarik ke bawah. Nah, dan lanjut. Jadi nanti ini modul saya jelaskan belakangan. Demikian akhir kata dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.